Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh orang dari klan Ba'alawi. Kitab ini kitab yang kemarin sudah saya baca, yaitu kitab Silatul Ahli. Di sini ada satu fatwa dari ulama-ulama Ba'alawi terkait bahayanya menikahi istri para wali. Jadi anjuran ini tentu anjuran yang tidak tepat. Ketika wali itu meninggal, kemudian meninggalkan istri, maka istri itu tidak boleh dinikahi. Kalau dinikahi, ini akan membahayakan kepada orang yang menikahinya. Bahkan bisa-bisa si wali membunuh kepada orang yang menikahi istri wali tersebut. Nah, ini tentu tidak dibenarkan menurut hukum syariat, karena hukum syariat ya ketika perempuan meninggal oleh suaminya ya boleh-boleh saja dinikahi orang suaminya sudah meninggal. Tetapi berbeda dalam kitab Silatul Ahli, tepatnya halaman 47-48, ini ada anjuran untuk tidak menikahi istrinya para wali karena bahayanya ini bisa-bisa si wali yang sudah meninggal ini tidak terima dan membunuh orang yang menikahi istrinya. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, saya akan langsung membahas terkait larangan menikahi istrinya para wali yang ditinggal mati oleh suaminya. Kitab yang akan saya baca kitab Silatul Ahli halaman 47-48. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya baca, apa yang saya sampaikan ini benar-benar berdasarkan kitab dan kitab ini ditulis oleh orang Ba'alawi. Teksnya saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Silahkan penonton simak teks yang saya tampilkan berikut ini. Wa mimma minallahi tabaraka wa ta'ala bihi alayya kasratu tirami lil awliyai ba'da mautihim. Fala atazawaju lahum zaujatan khaufan min hiratillahi ta'ala lahu. Fayuhlikuni li'anna lil wali ma'allahi ta'ala au qataridon wa mulatofatin. Farubama qolal wali ya rabbi anta wali ba'da mauti wa wasi ala zaujati fa asaro alaiha at-tazwija min ba'di fasara man tazawwajaha ya'tu. Jadi ini adalah perkataan dari Syekh Muhammad bin Aud. Perkataannya gimana? Dan di antara nikmat yang dikaruniakan Allah kepadaku ialah rasa hormatku yang besar kepada para wali setelah mereka meninggal dunia. Maka aku tidak menikahi mereka karena khawatir akan penjagaan Allah kepada mereka yang dapat membinasakanku. Karena seorang wali memiliki saat-saat keridhaan dan kemurahan hati kepada Allah. Maka boleh jadi seorang wali berkata, "Ya Tuhanku, Engkau adalah pelindungku setelah kematianku.
dan pelaksanaku atas istriku, maka sulit baginya untuk menikah setelah aku. Maka hancurlah barang siapa yang menikahinya. Nah ini kan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Auf ini menyimpang dari tatanan syariat. Karena syariat berkata bahwa istri dari siapapun ketika ditinggal mati oleh suaminya dan sudah melewati masa batas iddah, ya ini boleh dinikahi. Nah, ketika di sini dikatakan istri para wali ini nggak boleh dinikahi dan ada ancaman dari para wali, barang siapa yang berani menikahi istrinya, maka hancurlah dia. Artinya orang yang menikahi istrinya ini justru didoakan buruk oleh para wali yang sudah meninggal. Agar orang yang menikahi istrinya ini dihancurkan oleh Allah. Seharusnya akan terima kasih. Terima kasih ketika istri dari para wali ditinggal mati, kemudian istrinya ini ada yang menikahi, harusnya berterima kasih karena ada yang tanggung jawab dan ada yang memberi nafkah, bukan malah mendoakan buruk dan bahkan membahayakan kepada orang yang menikahinya. Ini wali model apa ya? Jadi wali Ba'alawi ini aneh. Istrinya walaupun sudah ditinggal meninggal oleh dirinya, tapi tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Bahkan didoakan buruk agar dihancurkan oleh Allah. Ya ini menyimpang dari tatanan syariat. Kemudian saya lanjut membacanya. Waqat ausoni as-Syaikhu Shihabuddin Al-Ka'ki rahimahullahu ta'ala bi'an atazawwaja zaujatahu min ba'dihi falam ardo ma'a annaha sa'alatni wa qalat annaha radiyat fakultu laha walau raditi angti fala ardo ana. Artinya apa? Artinya bahwa Syekh Shihabuddin Al-Ka'ki menyarankan saya untuk menikahi istrinya setelah beliau wafat. Tetapi saya tidak berkenan meskipun istrinya berharap dan mengatakan bahwa dia merasa ridho. Saya berkata kepada istrinya, sekalipun kamu merasa ridho, tapi saya tidak. Jadi Syekh Shihabuddin ini berkata kepada Syekh Muhammad Aud, sepeninggal Syekh Shihabuddin Al-Ka'ki, nanti ketika meninggal, maka Syekh Shihabuddin Al-Ka'ki ini sudah berwasiat agar istrinya dinikahi oleh Syekh Muhammad Aud. Tetapi Syekh Muhammad Aud ini menolak. Walaupun andaikan istrinya bersedia dinikahi pun, tetap Syekh Muhammad Aud ini menolak. Dengan alasan apa? Dengan alasan takzim tentunya. Nah ini kan alasan ta'zim, tapi justru menerjang tatanan syariat. Hanya sekedar alasan ta'zim, tetapi justru menerjang tatanan syariat yang mana syariat itu membolehkan siapapun boleh menikahi istrinya orang yang sudah meninggal. Nah ini tatanan syariatnya. Di sini justru melanggar tatanan syariat. Kemudian yang tidak kalah sangarnya lagi, ini ada di teks berikutnya. Saya baca teksnya. Waqad balahna anna zaujata sayyidi Muhammad Suwaimi sahibi sayyidi Madian rahimahullahu ta'ala mata anha wahia bikru wa qala laha la tatazawwaji ba'di ahadan faktulhu fastafatat al ulama'a fi dzalika faqalu laha hadhihi khasisi Rasulillah wa tazawwaji wa tawakkali 'ala Allah ta'ala faqadu laha ala syahsin faja'a tilka lailah wa ta'anahu biharbatin famata min lailatihi wa baqiyat al mar'atu bikron ila an matat wa hiya ajuzun. Telah kami informasikan bahwa istri Sayyid Muhammad As-Suwaimi, sahabat dari Sayyid Madian, ini meninggal
dunia dalam keadaan perawan. Artinya perawan ini adalah semenjak ditinggal mati oleh suaminya ini tidak dinikahi oleh orang lain. Bukan berarti perawan, masih perawan tidak. Jadi istri dari Sayyid Muhammad As-Suwaimi ini tetap meninggal dalam kondisi tidak dinikahi oleh orang lain. Walaupun sudah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sayyid Muhammad As-Suwaimi. Beliau berpesan kepadanya, janganlah menikah dengan siapapun setelahku, atau aku akan membunuhnya. Nah ini kan ancaman yang mengerikan. Jadi Habib Muhammad As-Suwaimi ini justru mengancam kepada istrinya, tidak boleh menikah lagi. Walaupun artinya gini, jadi Muhammad As-Suwaimi, Habib Muhammad As-Suwaimi ini berpesan kepada istrinya, kalau Muhammad As-Suwaimi ini sudah meninggal, ini istrinya tidak boleh menikah lagi. Kalau berani-berani menikah, maka diancam oleh Habib Muhammad As-Suwaimi akan membunuhnya. Lah ini wali apaan? Ini wali apaan? Dirinya sudah meninggal tapi mengancam kepada istrinya, jangan menikah lagi. Kalau kamu menikah lagi, maka akan saya bunuh suamimu. Nah ini kan mengerikan. Wali yang nggak kayak gini, masa wali ini mengancam bahkan melarang orang lain untuk menikahi istrinya. Istrinya sudah ditinggal mati oleh dirinya. Nah barang siapa yang berani menikahi istrinya, maka diancam akan dibunuh. Nah ini kan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kemudian, jadi istri dari Muhammad As-Suwaimi ini berkonsultasi dengan para ulama. Karena Muhammad As-Suwaimi kan sudah meninggal. Nah, otomatis kan istrinya sendirian. Ini istrinya berkonsultasi kepada para ulama tentang hal ini. Dan mereka berkata, ulama ini berkata, wanita ini adalah orang kepercayaan Rasulullah, maka menikahlah dan berserahlah kepada Allah. Jadi kesepakatan ulama ini membolehkan istri dari Habib Muhammad Suwaimi untuk menikah lagi. Ya karena memang syariat membolehkan ketika sang istri ditinggal mati oleh suaminya, syariat membolehkan untuk menikah lagi. Dan itu pun ulama memberikan fatwa boleh menikah lagi. Maka mereka pun mengatur pernikahannya dengan seorang pria. Jadi istrinya Habib Muhammad Suwaimi ini mau menikah lagi dan waktunya diatur kapan harinya mau dinikahkan dengan seorang pria. Ini atas kesepakatan ulama. Kemudian Habib Muhammad As-Suwaimi pada saat sudah terjadi datang malam itu dan menusuk pria itu dengan tombak dan ia pun meninggal malam itu juga. Wanita itu tetap sendirian hingga ia meninggal di usia tua. Nah ini kan, ini ajaran sesat ini. Jadi pada saat ulama sudah memberikan fatwa bahwa istrinya Habib Muhammad Suwaimi ini boleh menikah lagi karena memang syariat membolehkan ketika seorang istri sudah ditinggal mati oleh suaminya, maka sang istri boleh menikah lagi. Nah, akhirnya kan istrinya Muhammad Suwaimi ini akan menikah dengan pria lain. Tetapi pas di hari resepsinya, ini belum sampai terjadi resepsi, Syekh Muhammad Suwaimi yang sudah meninggal, ini tiba-tiba datang dan membunuh calon suami dari istrinya. Dan istrinya tetap sendirian hingga usia tua. Ini kan membahayakan. Satu, istrinya siapapun itu pada hakikatnya milik Allah. Nah ketika dirinya itu sudah meninggal, berarti istrinya ini boleh dinikah oleh siapapun. Nah ketika
istri seorang wali kemudian tidak boleh dinikah oleh orang lain. Bahkan barang siapa yang berani menikahi istrinya maka diancam dibunuh. Dan dalam cerita ini nyata-nyata terjadi pembunuhan. Calon suami dari mantan istri Habib Muhammad Suwaimi ini dibunuh duluan sebelum resepsi pernikahan. Yang membunuh siapa? Yang membunuh adalah Habib Muhammad Suwaimi. Sudah meninggal, tapi bisa membunuh calon suami istrinya. Nah ini kitab apaan ini? Ayo Mukibin, ini dibaca kitab Silatul Ahli halaman 47-48. Ada fatwa dari Habib Ba'alawi kalau istrinya para wali ini tidak boleh dinikah lagi. Barang siapa yang berani menikahi istrinya para wali yang sudah ditinggal mati oleh para walinya, ini akan mendapat ancaman kehancuran, bahkan ancaman pembunuhan. Diancam dibunuh oleh suaminya yang sudah meninggal. Ini ajaran apa? Kemudian saya lanjut. Wa kadzalika ahbaroni as-Syaikhu Zaitun Khatimu Sayyidi Syekh Bahauddin Al-Majdub anna zaujatahu lama jadaba ing tadorot ifa kotahu sab'a sinina falam yafik fas tafatat al ulama'a faftuha bi annaha tatazawaju faja'a tilka lailah hina tahola biha zaujuha wa ta'anahuma famata jami'an. Nah ini ada cerita lagi ini. Demikian pula Syekh Zaitun, pelayan guruku Syekh Bahauddin Al-Majdub, ini menceritakan kepadaku bahwa ketika ia jadab, ini istrinya menunggu suaminya pulih selama 7 tahun. Jadi ketika sang suami dari wali ini, ketika sang suami ini jadab karena wali jadab, maka istrinya sabar menanti agar sembuh dari jadabnya. Selama 7 tahun dinanti tapi tidak sembuh-sembuh dari jadabnya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya istrinya ini konsultasi kepada para ulama bagaimana sebaiknya, karena suaminya ini jadab, maka istrinya ini dianjurkan oleh ulama untuk menikah lagi dan dibolehkan menikah. Ya entah ini, di sini jadab berarti ya kayak orang gila ya. Kayak orang gila sehingga istrinya kan tidak sabar. Dinanti selama 7 tahun tapi nggak sembuh-sembuh dari jadabnya, maka istrinya ini konsultasi kepada para ulama dan ulama memberikan fatwa untuk menikah dengan orang lain. Kemudian istri dari Syekh benar-benar akan menikah. Tapi Syekh datang pada saat calon suaminya masuk rumah dari mantan istrinya. Bahkan menikam mereka berdua dan keduanya pun meninggal. Jadi lagi-lagi seorang wali yang sudah meninggal, ini istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ini adalah contoh dari kisah Syekh. Istrinya ini mau menikah karena Syekh selama 7 tahun, sehingga istrinya tidak sabar menanti atas kesembuhan jadabnya, dan ulama pun membolehkan istri dari Syekh Zaitun ini menikah lagi. Nah pada saat acara pernikahan ini datang membunuh istrinya dan membunuh calon suaminya, calon suami dari istrinya, sampai meninggal keduanya. Nah ini kan ajaran-ajaran sadis ini. Ini kasusnya pembunuhan. Nah ini gimana ini? Tidak orang jadab, orang gila. Kemudian saya lanjut. Wa kana sayyidi Aliyul Khawas rahimahullahu ya takaddaru miman yatazawaju
nisa al-auliyai al nisa al-muluki wal umaro wa yakulu yambahi mura'atal adabi ma'al akabir. Ini Syekh Ali Khawass ini memberikan fatwa tidak senang dengan mereka yang menikahi istri para wali atau istri raja dan pangeran, dan beliau berkata, hendaknya kita menjaga adab terhadap orang-orang besar. Jadi ulama Pahlawi ini aneh, istri dari para wali mereka sudah ditinggal mati oleh suaminya, tetapi tidak boleh dinikahi lagi. Nah ini kan justru malah mentelantarkan ya. Andaikan dibolehkan menikah lagi dengan siapapun yang layak, kan justru senang seharusnya. Istrinya ada yang tanggung jawab, istrinya ada yang menafkahi. Tapi tidak dengan wali Pahlawi. Jadi wali Pahlawi ini istrinya tidak boleh dinikahi lagi oleh orang lain kalau dirinya sudah meninggal. Bahkan kalau sampai berani-berani menikahi istrinya para wali Pahlawi yang sudah ditinggal mati duluan oleh wali Pahlawi, maka wali Pahlawi walaupun sudah meninggal ini mengancam agar suami dari istrinya ini hancur. Bahkan tidak main-main, ancamannya pembunuhan. Bahkan terjadi dalam kisah yang tadi saya baca, benar-benar terjadi pembunuhan. Suami dari istri yang sudah ditinggal mati oleh dirinya ini dinikahi oleh orang lain, itu suami barunya itu dibunuh. Bahkan terjadi pembunuhan nyata dalam cerita ini. Nah ini gimana ini? Kalau ajaran semacam ini dibiarkan, kalau ajaran semacam ini dianggap sebagai ajaran Islam, Islam kan ajarannya tidak semacam ini. Islam membolehkan wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya ini dinikahi lagi oleh orang lain kalau masa iddahnya sudah selesai. Tidak pandang itu mantan istri siapa. Jadi tidak ada pembedaan dalam hukum syara. Tidak pandang itu istrinya presiden, tidak pandang itu istrinya ulama, tidak pandang itu istrinya wali. Ketika suaminya sudah meninggal, maka istrinya boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, dalam kitab Silatul Ahli ini nggak boleh. Jadi istrinya para wali, ketika walinya sudah meninggal, ini istrinya tidak boleh dinikahi lagi. Kalau sampai ada yang berani menikahi lagi, maka suaminya dibunuh oleh wali yang sudah meninggal. Bahkan dalam cerita tadi yang saya baca, tidak hanya sekedar suaminya, sampai kedua-duanya dibunuh. Lah ini kan sadis. Ini sadis. Ini ajaran apa? Saya tanya kepada Muhyiddin, ini ajaran apa? Ajaran Islam tidak semacam ini. Jika apa yang saya baca, ini Muhyiddin tidak percaya, silahkan cari kitab Silatul Ahli, halaman 47-48. Maka akan menemukan apa yang saya bahas di sini. Nah, ini menunjukkan ajaran ini bukan ajaran Islam, karena menyimpang dari tatanan syariat yang sudah Rasulullah bawa. Nah, ini kan bukti lagi bahwa ajaran Habib Pahlawi ini menyalahi tatanan syariat. Saya cukup ya. Jadi semoga penonton paham dari apa yang saya bahas. Pada intinya, dalam kitab Silatul Ahli halaman 47-48, istri para wali Pahlawi yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Barang siapa yang berani menikahi, maka akan mendapat ancaman kehancuran, bahkan ancaman pembunuhan. Kalau sampai ada yang benar-benar berani menikahi istrinya. Nah, ini ajaran yang menyimpang, dan ini bukan ajaran Islam. Dan ajaran Islam membolehkan istri siapapun yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, ini boleh dinikahi kalau masa iddahnya sudah selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.